Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kualitas kehambaan kita di sisi Allah makin meningkat dari satu makom ke makom yang lainnya yang lebih tinggi sampai mencapai puncak margi ridho Allah dan Rasulnya kepada diri kita, disokong oleh langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, wa min karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Minggu kemarin ada batasnya Bib lah. Minggu kemarin halaman berapa Bib? Bib Qadir berapa Bib? 91 kah? Nah, ke minggu kemarin jar Syekh, aku adalah narullah, aku adalah cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk benar pantas saya kalau kita dari duduk pertama aja lah. Ilmu Syekh ini kan luar biasa kan? Lain dari yang lainnya lah. Nah, kita tahu syukur gaya awam, sekarang ternyata ada syukur lagi tingkatan di atasnya lah. Oh, ternyata ada lagi tingkat puncak syukur itu. Selama ini, selama bertahun-tahun, puluhan tahun atau 20 tahun belum tentu kita dapat itu. Hari ini kita bisa mengetahui syukur yang syukur itu dilakukan oleh hadrat Nabi Muhammad SAW dalam jiwa beliau. Itu syukur tadi itu memandang alam semesta sebagai rahmat dan kasih. Ternyata itu luar biasa amalannya, tidak perlu lelah-lelah mulut. Alhamdulillah, alhamdulillah seharian semalaman, tapi di hati menyadari semesta alam ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Daud berkata, ya Allah, adakah syukur selain daripada ini? Tidak ada lagi, itu paling tinggi sudah ya Allah. Syukurmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ana bahrun bila sahil, aku adalah lautan tiada bertepi. Maksudnya ilmu yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seterusnya kemarin. Yaswamu yaqwamu, wahai orang-orang yang berpuasa pada pada siang hari. Yaqwamu, wahai orang-orang yang berdiri berdiri pada sholatnya. Atau ya ahlal jibali dukat jibalukum, wahai orang-orang yang memiliki bangunan yang bangunan itu sekarang dirobohkan. Ya ahlal jibali dukat jibalukum, wahai orang-orang yang gunung-gunung, ya maksudnya penduduk gunung, yang gunung itu sekarang dihancurkan. Maksudnya diambil orang, diambil pemerintah, kan gunung Anda ada lagi ya diratakan. Nah, begitu. Ya ala sawami hudimat sawamikum, wahai orang-orang memiliki syawami. Syawami itu bangunan yang besar atau gedung-gedung yang sekarang gedung-gedungnya dihancurkan, akhirnya tidak punya apa-apa. Aqbilu ila amrin min umurillah, dekati saya, dekap saya, atau ambili saya, dekati saya, datangi saya, kata saya, ila amrin min umurillah, atas suatu segala urusanmu, dengan urusan Allah akan kuserahkan kepada kalian. Subhan. Jadi kalau ada masalah, suatu hari ada seorang pedagang, Syekh Musali menceritakan seorang pedagang, dia itu kena penyakit kalau kita sekarang seperti stroke, tapi stroke-nya masih kawa bergerak sedikit-sedikit, digotong orang, tapi digotong orang kepingin ke pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Minggu sebelumnya sudah diceritakan dalam Nurul Burhan, orang yang sekali saja ke madrasah beliau atau ke majelis ta'lim beliau mendengarkan, atau lewat, asal lewat aja di majelis ta'lim beliau, pernah lewat, hilang siksa kubur. Nah, ya lah. Nah, sekarang orang ini sakit
tidak bergerak, lumpuh, digotong lah. Dia seorang pedagang sebenarnya. Hari itu dia duduk tanpa mengatakan apa-apa. Waktu itu Syekh sedang mengajar di taklim beliau, di majlis taklim seperti ini, mengajar beliau. Kemudian tiba-tiba Syekh memandang orang tersebut sambil berceramah. Yang saya rasakan, kata pedagang itu mengisahkan kepada Syekh Musalli, yang saya rasakan bahwa Syekh itu mendatangi saya, kemudian mengambil jubahnya menutupi ketubuh saya, ajar orang itu. Tiba-tiba kami berada di padang pasir di sebuah pohon. Lalu beliau pun di sana mendudukkan saya, kata orang tersebut. Kemudian beliau berwudu. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Lalu mengobatiku. Sebelum berwudu itu beliau meninggalkan kuncinya di atas pohon. Ada pohon itu kan biasanya cabang-cabang sedikit kecil, diletakkan kunci. Syekh di situ kan Syekh sendiri melakukan. Lalu Syekh mengobatiku. Padahal waktu itu sedang pengajian. Nih andai di Banjar guru lah ilmu membelah tubuh kan nih, membelah tubuh lah, nah membelah tubuh. Lalu hari itu juga ada ketemuannya. Kemudian saya telah mengobati, aku pun bisa bergerak. Masih di pengajian itu aku tiba-tiba aku tersadar duduk, masih tetap di pengajian itu, masih sedang saya berceramah kepadaku. Beberapa hari kemudian, sebulan kemudian, dalam riwayat itu 1 bulan kemudian, saya melakukan perjalanan. Sudah sehat kan? Sudah sehat kan? Seperti biasa melakukan perjalanan, melakukan perdagangan. Dari Baghdad. Di tengah perjalanan aku melihat satu di bawah rentetan gunung ada pohon-pohon melandai, pohon kurma. Kalau kita di sini kan pohon nyiur lah, pohon daun melambai. Aku pun mengambil air di sana, singgah. Lalu aku lihat-lihat situasi sama persis yang pernah aku alami. Kayaknya ini yang semalam juga. Lalu aku pun mencoba mencari-cari. Aku ingat saya meletakkan kunci di anu nih. Ternyata kunci itu ada. Masya Allah, terkejutlah aku. Kata orang yang menceritakan kepada Syekh Musaili ini, rasanya ini kuncinya, nanti bila pulang nanti aku akan bertemu dengan Syekh. Lalu dia pun melakukan perdagangan, pulang dari perdagangan dia pun menemui ke rumah Syekh. Betul kah ini kunci? Betul sekali, kata Syekh. Aku lupa di mana meletakkan kunci semalam. Jadi Syekh aja sendiri loh lupa di mana kuncinya. Tapi Syekh mungkin kuncinya ya cukup penting, tapi tidak begitu penting, benar kan? Alhamdulillah, kan. Tolong jangan diceritakan kepada siapapun kisah kamu itu bahwa aku melakukan, kecuali setelah usiaku, sudah aku dijemput oleh Allah, kecuali kematian kepada aku, wafat aku. Makanya aku menceritakan setelah wafatnya, kata orang tersebut kepada Syekh Musalli. Subhanallah. Nah, kenapa jadi kau membelah diri? Jadi kenapa jadi satu tindakan itu terjadi pada sebuah karamah? Kalau kita ingin memahami sebuah terjadinya karamah itu karena orang tersebut sudah melakukan satu sikap jiwanya, bukan lisannya saja. Kita ini kan kebanyakan lisan beragama nih. Yang penting bisa bicara agama, bisa menjelaskan agama, ya kah? Yang penting bisa mengutarakan. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak begitu. Syekh itu masalah menjelaskan masalah apa itu nomor 16, nomor 32. Ya kah? Yang penting itu jiwa menyikapi agama. Bagaimana jiwa tadi? Seperti syukur, ya kah? Dengan jiwa dengan suhud, cara pandang. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Syekh kemarin dalam kitab Bunyah, Bismillah itu 3 asma kata beliau. Jadi asma itu yang diperhatikan, Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu dijiwai beliau dalam alam semesta ini, sehingga zikirnya per detik, per 0,00 detik. Nah, kita berzikir alhamdulillah baru sekali kita ucapkan, Sidin sudah 100 kali mengucapkan dalam makna syuhud, yakni ilmu sehingga ketika sesuatu ada hajat beliau, cukup beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, terjadilah apa yang dikehendaki beliau. Sebagaimana beliau mengatakan dalam kitab Futhul Gaib, seorang hamba itu bila sudah lisanul balighah dari Allah, apa yang dikatakannya seperti perkataan Allah, kun payahkan, terjadilah sesuatu. Kenapa jadi terjadi? Pertama, jiwa beliau merasa hina dina.
Kita ini tidak bisa meninggalkan hina dina ini, tidak bisa meninggalkan tidak merasa hina dina ini. Kita ini sering merasa hebat, merasa bagus. Inilah mengakibatkan amal-amal kita mantul dan pacul. Ya lah, tidak bisa. Sama tuh orang hendak berbini, kenapa jadi hendak berbini kamu Paloy? Tidak berani kah dengan istri yang ada penakut nih? Bukan soal saya penakut kata Paloy. Terus beranilah kamu beristri lagi Paloy? Ujar Garbus nanya Paloy. Berani kok. Cuma masalahnya satu aja, ujar Paloy, apa? Istriku tuh lebih berani dari aku. Ya kan? Istriku lebih berani daripada. Apa kisahnya? Kita tidak bisa menjiwai kehidupan ini. Kita tidak bisa menjiwai agama kita. Di dalam agama itu kita bertemu dengan Allah. Kita hanya sibuk dengan agama, tapi kita tidak sibuk mendekati Allah Subhanahu. Kita tidak menjiwai Allah itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa jadi memiliki karamat besar? Karena beliau menjiwai Allah dengan segenap jiwa dan suhud beliau. Digunakan beliau, diarahkan beliau dengan suhud kepada Allah di segala lini kehidupan beliau. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat. Tadi amalan gasan lakian, gasan laki keringat ulun apa nih? Ulun tulisakan keringat lah. Waktunya sudah habis, nah minggu kena aja gin lah. Nah, tiba itu kalau udah mengatakan minggu kena insyaallah lah. Minggu kena ulun sampaikan. Nah, karena bila lakiannya bihiri bisa aja kena diolahkan pulang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, hu hak, hu hak, hu hak, hu hak, hu hai, hu hai, hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil lukatu wa tambaridu bihil gulabu wa tubda bihil hawaiju wa tunalu bihil raga ibu wa husnul hawatimi wa yastasal qamamu biwajhil karimi wa ala Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana natawazzahu ilaika bijahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa taqabbal du'ana wasbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha syawaban misla zalika ya Allah wa hadiyatan lin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ahlil kubur. Ya Allah wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila ya maulana ma qara'na wa kabarna wa halalna jadatam bi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Summa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabina wal karubin. Salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajmain wa ala ali wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Wa khususan li ashabi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan li Hababah Zainab binti Amid al-Muhdar wa Hababah Muznah bin Abdullah al-Muhdar, Habib Abdullah bin Salim al-Muhdar, Habib Muhammad bin Abdullah al-Muhdar, Habib Muhammad bin Ja'far al-Muhdar, Habib Husin bin Ja'far al-Muhdar, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, Hajjah Wahidah binti Haji Asra wa Hajjah Siti Nur Ruqyah binti Haji Ahmad Jarkasi wa Muhammad Iskandar bin Haji Jakaria wa Haji Ilham Nur bin Muhammad Syahrani wa Selamat bin Tulamak wa Sutina binti Kartasarjo wa Syarkawi bin Marta wa Jamrud binti Tukacil wa Kurdi bin Tukacil wa Jamruni bin Haji Badrani Gani wa Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Haji Masdar bin Amri, Haji Masruqiyah binti Indra wa Indra bin Muda wa Arba'i binti Damung, Haji Sulaiman Kurdi bin Said wa Haji Hairana binti Idris wa Nadi bin Indra wa Sukar bin Manto Sentono wa Manto Sentono bin Sentani, Hamidan bin Darran Rabiatul Adawa binti Ismail Rahmat Hidayat bin Hamidan Nurrahman bin Basuni, Muhammad Yadi Iskandar bin Abdul Karim Siti Mahdiah binti Muhammad wa Baidan binti bin Sintan wa Kasyar bin Nurdin Ruzhan bin Ananggani, Tawarni bin Maknun Nursam binti Mukhtar Sidik Sarinah binti Abdullah wa Haji Matras bin Haji Kadri wa Hajah Sumiati binti Saud wa Darmaloya bin Adam wa Marsina binti Adam wa Sri Warnawati binti bin Abdullah wa Hajah Halimah binti Haji Dalmas wa Haji Sabran bin Taib Siti Mursida binti Makmur Hamsi wa Hajah Haji Syarwani binti Haji Yusuf wa Hajah Aminah binti Haji Kuntil wa Haji Hudari bin Haji Jabri wa Hajah Jamirah bin Haji Jabri wa Haji Yusuf bin Haji Arif wa Hajah Lia binti Jubair wa Hajah Istiqna bin Haji Matur wa Haji Basri bin Jahran wa Ahmad Badawi bin Muhammad Rasid bin Masbah bin Abdul Samad Haji Arpan bin Sa'ad wa Hajah Basaria binti Asri Zurahim bin Sentoro Latifah binti Jamhuri wa Gusti Muhammad Rasid Girida binti Gusti Anwar Masrifah binti Abu Umar Gusti Rahma Priya binti Gusti Muhammad Rasid Ridho Muhammad Arsad bin Haji Gumri wa Rustan bin Basran Darmi bin Ahmad Mustafa Rian binti Samsudin Muhammad bin Nadra wa Syakura wa Nafsiyah bin Garang Ahmidi bin Kartawiyono Mijan bin Darto wa walidina wa walidaikum wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waqrim nuzulahum wa wasi' madaqalahum wa izhum min azabi qabri wan nar wa dakilhum fi jannatikan na'im. Allahumma ij'al kuburahum ya Allah raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran. Allahumma ij'alhum wa alaina ya Allah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal barjah wal akhirah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma asbi ya Allah syafa'atan lahum min syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika arhamar rahimin. Amin. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ardh, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil akhirah. Amin. Ya Allah. Allahumma bainaka minna waghfir liwalidina waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wa ali Mustafa sidana waghfir lana ya hayyu ya qayyum ahyina bil khair ya hayyu ya qayyum
Allah